Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mikrobiologi susu. Nah, pada bab mikrobiologi susu kita akan membahas tentang mikroorganisme apa saja yang perlu diperhatikan pada susu, mulai dari ambingnya, kemudian pada saat diperah atau sudah diperah ya pasca pemerahan, kemudian mikroorganisme yang digunakan untuk pengolahan produk susu. Nah, oke, jadi kita bahas mikroorganisme dulu. Mikroorganisme itu sendiri apa sih? Mikroorganisme itu merupakan organisme hidup yang ukurannya sangat kecil sekali. Ya, jadi saking kecilnya kita tidak bisa melihat menggunakan mata telanjang kita. Nah, jadi gimana sih untuk melihat mikroorganisme itu sendiri, untuk melihat keberadaannya gimana pada produk-produk susu khususnya. Nah, pengamatannya secara mikroskopik namanya ya. Jadi pengamatan mikroskopik itu merupakan pengamatan yang kita lakukan dengan menggunakan bantuan alat mikroskop. Ya, makanya namanya mikroskopik. Kalau alat yang digunakan itu menggunakan mata telanjang kita, namanya pengamatan secara makroskopik. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Nah, jadi saking kecilnya si mikroorganisme ini, kita bisa temukan dia dimanapun, di seluruh dunia ini. Kita bisa temukan dia. Kita bisa temukan dia di udara, kita bisa temukan dia di air panas ataupun air dingin. Kita bisa temukan dia di air laut. Kita bisa temukan dia di tanah ya, mulai dari permukaan tanah sampai ke dalamnya itu bisa kita temukan. Oke, jadi karena dia bisa kita temukan dimanapun, sifatnya namanya ubiquitous ya, kita bisa temukan dimanapun. Sebersih apapun seseorang itu masih tetap ada juga mikroorganismenya, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang yang kurang bersih. Oke, nah, jadi si mikroorganisme ini sendiri sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kenapa dia sangat penting? Satu sisi dia memberikan kerugian kepada kita. Satu sisi lagi dia memberikan keuntungan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang biasanya memberikan kerugian ini seperti Escherichia coli, ya. Kemudian ada beberapa genus-genus bakteri atau strain-strain bakteri yang menyebabkan penyakit ya. Jadi bisa menyebabkan penyakit baik itu pada manusia ataupun pada ternak. Nah, tapi dia memberikan keuntungan juga. Ada beberapa strain yang bisa memberikan keuntungan pada kita ya, pada konsumen. Ya, jadi nanti akhirnya atau ujungnya ini namanya kalau di pengolahan itu pangan fungsional. Ya, jadi produk-produk yang kita manfaatkan atau kita tambahkan si mikroorganisme tadi itu bisa menciptakan atau menghasilkan produk fungsional yang bisa kita manfaatkan untuk membantu proses pencernaan dalam usus, untuk membantu keseimbangan di dalam usus. Ya, salah satu produknya adalah susu fermentasi. Oke, itu kita bahas selanjutnya. Nah, mikroorganisme sendiri terbagi atas 3. Yang pertama ada bakteri, kemudian ada ragi atau yeast, kemudian jamur ataupun mold. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki sifat yang berbeda-beda atau karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau bakteri sendiri itu merupakan organisme sel tunggal. Ya, jadi strukturnya yang paling sederhana di antara yang 3 dan ukurannya juga yang paling kecil. Untuk bentuknya itu dibagi 3, ada yang bentuk batang atau basil, ada yang bentuk bulat atau kokus, kemudian ada yang bentuk spiral. Ya, spiral seperti gulungan. Oke, jadi kalau dia yang bentuk batang itu bentuknya seperti batang, memanjang. Kalau yang kokus sudah jelas dia bulat, tapi nanti ada yang kokusnya 1, single kokus, kemudian ada yang diplococcus yang 2, ada yang streptococcus, ada yang staphylococcus yang berbentuk seperti anggur. Ya, jadi nanti itu beda-beda namanya. Untuk jenis batang, ya, untuk bakteri yang berbentuk batang sendiri biasanya yang paling banyak itu Lactobacillus, ya, ada genus Lactobacillus. Kalau yang bentuk
bulat. Ada, kalau misalnya kalian temukan pada saat membaca jurnal ada Staphylococcus, ada Streptococcus, berarti dia berbentuk bulat. Ya. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop itu bentuknya ya bulat-bulat. Kalau yang batang ya dia batang, memanjang. Ada yang panjang sekali, ada yang panjangnya, ada yang pendek. Jadi kalau yang pendek itu ya memang kelihatan bedanya sama yang bulat. Ya, jadi dia memanjang. Berbentuk seperti oval. Jadi kalau dia berbentuk seperti oval itu biasanya sudah dikategorikan berbentuk batang ya, tapi dia nggak terlalu oval lah. Oke, kemudian Ragiatoides. Jadi Ragiatoides ini merupakan organisme sel tunggal, bentuknya juga 3, berbentuk bulat, kemudian eliptikal, kemudian silindrikal. Ya, ukurannya itu bervariasi, diameternya 5 mikrometer, jadi satuannya mikrometer ya. Jadi karena satuannya mikrometer, itulah alasannya makanya kita pengamatannya menggunakan mikroskop ya. Jadi bentuknya sangat kecil. Kalau dia milimeter berarti bisa kita lihat dengan mata kita. Oke. Nah, ragi sendiri bisa tumbuh pada suhu 24 sampai 37,8 derajat Celcius pada pH 3,5. Nah, kalau bakteri sendiri itu ada yang tumbuh pada ekstrim dingin, ada yang tumbuh pada ekstrim panas, kemudian ada yang tumbuh pada suhu ruang, ada yang tumbuh di ada yang tumbuh di dimanapun lah, pokoknya kalau bakteri bisa kita temukan. Oke, kemudian jamur ataupun mold. Jamur ataupun mold ini merupakan mikroorganisme filamentus ya, fungi multisel dengan ukuran rata-rata lebih besar daripada bakteri dan ragi, 10 kali 40 mikrometer lebih besar daripada bakteri dan ragi. Nah, untuk reproduksinya sendiri secara seksual ataupun non seksual. Oke, kemudian susu itu sebenarnya steril ya, susu steril. Jadi dikatakan steril itu bukan berarti dia tidak ada mikroorganisme di dalamnya, ada. Ya, jadi susu yang dalam ambing itu dia steril. Mikroorganismenya itu, jadi kalau misalnya gini, susu itu susu segar yang baru diperah, kita amati secara mikrobiologis. Ya, kita amati secara mikrobiologis, kita tumbuhkan dia pada media agar pengamatan TPC ya, total plate count. Jumlahnya itu kalau dia yang memang bagus, jumlahnya di bawah standar ya. Jadi standarnya yang kemarin sudah kita bahas, standarnya itu 3 kali 10 pangkat 6 ya, 3 kali 10 pangkat 6 atau 3 juta. Jadi kalau dia di bawah 3 juta masih bisa dikategorikan sebagai susu yang bagus. Oke, berarti dia nggak bagus dong, Bu? Bukan nggak bagus. Nah, jadi mikroorganisme bakteri yang ada di dalamnya itu bisa berasal dari aliran darahnya. Ya, berasal dari aliran darah yang masuk ke dalam ambing, kemudian dia ke puting susunya. Oke, jadi bakteri dalam aliran darah dapat memasuki ambing atau organisme dari luar masuk melalui puting. Nah, itulah dia makanya kontaminasi susu dimulai dari dalam ambing. Ya. Jadi kan tadi ukuran si mikroorganisme ini kecil. Jadi si puting susunya itu kecil ya kan? Kecil yang kita lihat, tapi mikroorganisme itu lebih kecil lagi, dia bisa nyusup ke dalam. Ya, jadi makanya susu itu tidak 0 jumlah mikroorganismenya. Masih ada jumlah mikroorganismenya. Makanya ada standarnya 3 kali 10 pangkat 6 atau 3 juta. Nah, kemudian mikroorganisme pada saat pemerahan itu biasanya dari genus Micrococcus kemudian Streptococcus ya. Tapi sangat jarang sekali ditemukan. Nah, ada penyakit yang namanya mastitis ya. Jadi mastitis itu adalah penyakit peradangan ambing. Kalau misalnya si ternak ini sendiri mengalami mastitis, itu tidak boleh kita perah. Ya, jadi grade untuk si mastitis ini ada mulai dari yang parah sekali, yang kalau yang parah sekali itu memang sudah bisa kita lihat menggunakan mata kita ya, dia udah meradang, merah di ambingnya, bengkak
Biasanya kalau kita mendekat ke si ternaknya, baru mau dekat aja kita sudah ditendangnya, sudah marah si ternaknya. Ya. Ada juga yang belum kelihatan. Ya, dia nggak terlihat meradang ambingnya, tapi dia sudah mastitis. Nah, jadi susu pada saat diperah ada blood spot ataupun titik darah ya berwarna merah, itu sudah menjadi indikator si sapi mengalami mastitis. Nah, jadi susu yang diperah atau diambil dari sapi mastitis itu sebenarnya tidak bagus untuk kita konsumsi. Oke? Jadi nggak boleh kita konsumsi. Nah, selain itu ada juga mikroorganisme lain seperti brucellosis. Jadi brucellosis itu yang menyebabkan keguguran, ya. Brucellosis yang menyebabkan keguguran. Jadi kontaminan bakteri brucellosis atau nanti ada tuberkulosis itu sebagusnya tidak kita konsumsi lagi susunya. Sudah kita karantina lah ibaratnya, isolasi lah ya, bahasanya isolasi lah si ternaknya tadi, biar nggak diperah lagi susunya. Jadi kita obati dulu dia, selama penyakitnya masih bisa diobatin dulu sampai betul-betul penyakitnya hilang, baru kita perah lagi, kita konsumsi lagi. Nah, tapi tidak langsung dikonsumsi, bisa kita amati dulu dia di laboratorium, terutama untuk mikroorganismenya. Karena kalau misalnya nanti kita konsumsi, ternyata mikroorganismenya masih ada di dalam, ya masih mengkontaminasi, masih di atas standar dia jumlahnya, kita nggak boleh konsumsi karena nanti efeknya ke kesehatan kita bakalan terganggu. Oke? Nah, jadi satu ambing ternak itu satu ya, ambing ternak itu satu, kalau sapi putingnya 4, kalau kambing putingnya 2. Ya, jadi jangan ada yang bilang nanti ambing sapi itu 4, putingnya ada 1, itu terbalik ya. Jadi putingnya ada 4, ambingnya 1. Yang besar itu namanya ambingnya, kemudian putingnya yang kecil-kecil. Oke, yang menggantung itu putingnya. Oke, jadi puting sapi ya. Jadi puting sapi itu ada 4. Nah, karena dia 4 dinamakan quarter. Oke, jadi ada quarter depan, ada yang belakang. Ya, quarter depan ada yang belakang. Jadi dia dibagi 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk proses pemerahannya juga tidak sekali semuanya. Nanti pagi pemerahan biasanya 2 kali sehari ya. Pagi, ada yang sore. Ya. Jadi pada saat diperah pagi itu 1 puting aja. Ya, 1 puting, quarter 1. Habis itu misalnya nanti yang bagian depan, kemudian nanti yang diperah yang di belakangnya ataupun yang di sampingnya. Jadi 2 kali, enggak sekaligus 4-empatnya diperah. Oke? Kemudian jumlah mikroorganisme atau jumlah bakteri yang mengkontaminasi pada masing-masing quarter itu berbeda. Ya. 50 sampai 500 per mililiter. Oke, jadi 1 mililiter itu ada 50 sampai 500 bakteri di dalamnya. Rata-rata 240 per mililiter. Nah, kemudian pada saat pertama kali pemerahan, susu pertama ataupun yang namanya formil istilahnya, itu lebih banyak bakterinya dibandingkan pemerahan setelahnya. Ya, jadi pada saat kita pertama memerah itu mikroorganisme atau bakterinya itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan pemerahan terakhir, ya. Jadi seiring pemerahannya berjalan, semakin sedikit juga mikroorganisme ataupun bakteri yang ada yang ditemukan. Oke, jadi pada saat pertama itu banyak, kemudian terakhir lebih sedikit lagi. Ya, jadi biasanya kalau yang pernah melihat pemerahan itu biasanya susu pertama pada ambing itu pemerahan 1, 2, 3 kali tarikan itu biasanya dibuang dulu, nggak langsung dimasukin ke milk can-nya, biasanya dibuang dulu, setelahnya baru diambil, dikumpulkan. Ya. Nah, kenapa sih sebenarnya susu pertama itu dibuang? Jadi susu pertama pemerahan itu dibuang karena flavornya ataupun kualitasnya itu rendah, ya. Jadi flavor ataupun rasanya itu
sangat rendah sekali dia. Oke, karena kandungan lemaknya rendah. Oke. Kemudian, nah susu tadi di dalam ambing sudah ada mikroorganisme ataupun sudah ada bakteri di dalamnya, tapi dia masih rata-rata standarnya masih berada dalam rentangan SNI lah, dengan 3 kali 10 pangkat 6 tadi, ataupun 3 juta ya. Nah, untuk yang selanjutnya, kontaminasinya itu bisa berasal dari proses pemerahan. Nah, proses pemerahan itu bisa dari orangnya, ataupun bisa dari alat-alat yang digunakan, ataupun bisa dari si sapinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau merah susu, sapinya harus kita pastikan bersih, harus kita mandikan, terutama ambingnya itu harus kita bersihkan dulu. Kemudian jangan berada di dekat kandang pemeliharaannya. Biasanya standarnya itu pemerahan susu ada kandangnya tersendiri, jadi dia nggak ada di sekitar kandang pemeliharaannya. Oke, kenapa harus dipisahkan dari kandang pemeliharaan? Karena susu itu sangat gampang sekali mengikat ataupun menyerap aroma-aroma yang ada di sekitarnya. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita perah dia pada kandang pemeliharaannya. Itu kandangnya biasanya ada kotorannya, kemudian ada pakannya, itu bisa diserap tadi sama si susunya sendiri. Ya, jadi dia mempengaruhi kualitas karakteristik dari si susunya. Ya, makanya bagusnya itu dipisahkan. Ya, jadi ada ruangannya tersendiri, ada kandang tersendirinya. Lebih jauh lah daripada kandang pemerahannya. Oke. Nah, kemudian dari si pemerah sendiri. Pemerahnya gimana? Nah, pemerahnya itu juga harus bersih, harus cuci tangan, harus terjamin lah semuanya dia. Nggak boleh dia yang kotor-kotor untuk memerah ya. Terutama tangannya. Nah, kemudian menggunakan vaselin. Ya, vaselin untuk melicinkan. Ya, untuk melicinkan si pemerahan. Ya, untuk melicinkan proses pemerahan. Biar nggak susah ditarik. Jadi kalau misalnya kita lihat orang merah susu itu, gampang gitu. Itu kalau dicoba susah untuk mengeluarkan 1 kali semprotan aja dari si ambingnya itu susahnya minta ampun. Ya, jadi tidak semudah yang terlihat sama kita. Oke. Jadi merah susu itu susah sebenarnya. Nah, itulah gunanya si vaselin tadi, biar dia licin. Jadi kalau nggak dikasih vaselin ataupun tidak menggunakan bantuan air liur dari si pedatnya tadi, itu susah, kesat, jadi kita nariknya susah, kemudian nanti sapinya kesakitan ya. Nah, kemudian pada proses penanganan. Nah, pada saat penanganan seperti penampungan si susunya tadi ya, alat yang digunakan untuk menampung susu itu harus benar, harus kita pastikan dia bersih. Kemudian harus kita pastikan dia tidak ada kotoran yang menempel di dalamnya. Jadi yang pada saat kita gunakan pagi itu kita cuci dulu, baru kita gunakan sore, jangan dibiarkan ya. Karena kontaminasi dari mikroorganisme, bakteri terutama, itu paling cepat. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah ada aja di situ, ya sudah, kualitas susu itu sudah berkurang gitu loh. Nah, kemudian susu habis diperah ya, itu kan di milk can, kemudian kita masukin di ember ya, biasanya itu dari stainless, kemudian masukin ke milk can. Nah, penanganannya itu harus benar ya. Jadi susu habis diperah itu kan susu kondisinya hangat ya, jadi susu yang berkeluar itu hangat. Nah, setelah diperah itu kita harus simpan dia pada suhu rendah ya, pada suhu 4 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau misalnya kita biarkan dia pada suhu ruang, itu akan sangat cepat sekali rusaknya. Ya, rusaknya karena apa? Bisa jadi dia terkontaminasi mikroorganisme, bakteri. Ya, bakteri itu paling optimum tumbuhnya pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi susu itu tadi suhunya 37 atau lebih daripada itu. Ya, 37, 38, 39. Oke, jadi kalau misalnya kita biarkan, mikroorganisme itu lebih cepat tumbuh, makanya kita harus tone down dia, harus kita
turunkan suhunya, disimpan dengan benar. Ya, kalau nggak mau dikonsumsi langsung, kalau mau dikonsumsi langsung itu nggak ada masalah, tapi dengan syarat dijamin bersih. Ya, jadi kalau misalnya ada orang, oh susu itu nggak bisa dikonsumsi langsung, sebenarnya bisa, tapi syaratnya susunya harus susu grade A. Ya, grade A artinya sapinya sehat, semuanya prosedurnya itu sangat baik. Oke, kalau yang tidak grade A, grade B ataupun grade C susunya ya harus kita pasteurisasi dulu lah minimal. Kalau tidak mau diolah, pasteurisasi dulu baru bisa dikonsumsi. Oke. Nah, kemudian penyimpanan dan aktivitas sebelum pemrosesan. Nah, pada saat penyimpanan susu tadi sudah saya jelaskan, susu itu paling bagus itu kita simpan pada suhu 4 derajat Celcius. Ya, jadi 4 derajat Celcius itu nggak sampai beku. Ya, nggak sampai minus 0,520 ya, minus 0,523, lebih rendah daripada titik beku air. Oke, jadi 4 derajat Celcius itu dia belum terlalu beku, nggak mengeras kayak batu ya. Kemudian yang paling banyak ditemukan dalam susu itu adalah bakteri asam laktat dan coliforms. Coliforms itu tadi termasuklah dia E. coli, Escherichia coli. Ya, jadi Escherichia coli ya kalau misalnya si pemerahnya itu kotor, sapinya nggak dibersihkan, ya E. coli itu sudah pasti ada, coliform itu sudah pasti ada di dalamnya. Oke, nah ada bakteri selain E. coli. Tadi di sini sudah sebelumnya sudah saya jelaskan ada bakteri asam laktat ya. Jadi bakteri asam laktat itu adalah bakteri baik ya, bakteri yang sangat baik apabila kita manfaatkan. Kenapa? Karena dia dapat memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. Artinya laktosa golongan karbohidrat ya. Golongan karbohidrat yang ada di dalam susu itu adalah laktosa. Ya, jadi kemarin udah pernah saya kasih tahu kalau rasa manis dari susu itu berasal dari laktosa yang ada di dalamnya, karena dia golongan karbohidrat. Golongan karbohidrat itu cenderung manis ya. Nah, si laktosa ini apabila kita tambahkan bakteri asam laktat, dia akan memfermentasi laktosa yang ada di dalamnya ya. Jadi laktosa itu akan dirubah menjadi asam laktat ya, dirubah menjadi asam laktat. Nah, seperti namanya bakteri asam laktat, otomatis rasa yang dihasilkan itu adalah rasa asam, kemudian aroma asam. Ya, jadi rasanya asam, aromanya asam. Nah, nutrisinya itu sudah pasti berbeda dari susu segar, itu sudah pasti. Ya, jadi sudah berbeda dari susu segar, tetapi perbedaannya memberikan manfaat bagi si konsumen. Bukan dia perbedaannya memberikan kerugian, tidak. Dia memberikan manfaat bagi si konsumen. Artinya saat kita mengkonsumsi susu fermentasi itu kita memperoleh manfaat darinya. Oke. Kemudian bakteri asam laktat itu sendiri, walaupun kita tidak tambahkan ke dalamnya, sebenarnya dia sudah ada, ya sudah ada di dalam susu, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit sekali. Oke, tidak sampai menimbulkan rasa asam, enggak, dia sudah ada. Nah, contoh bakteri asam laktat itu adalah yang paling gampang ya, yang paling sering kita temukan itu adalah Lactobacillus casei ya, atau Lactobacillus bulgaricus yang suka susu fermentasi seperti Yakult, yogurt, mau itu produk Cimori ataupun mau itu produk Kin. Itu biasanya menggunakan bakteri itu, Streptococcus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus ataupun genus ataupun strain yang lainnya. Oke. Nah, kemudian coliforms tadi sudah saya jelaskan kalau mikroorganisme ini tumbuh pada suhu ruang ya, pada suhu tubuh 37 derajat Celcius. Jadi dia optimumnya itu tumbuh pada suhu itu. Jadi kalau misalnya susu kita biarkan pada suhu ruang terbuka, rusaknya itu sangat cepat sekali ya. Kurang dari 3 jam produk itu sebenarnya sudah kita kategorikan tidak layak, makanya nggak boleh dibuka ya, harus ditutup lah, minimalnya ditutup. Nah, kemudian dia bisa menyebabkan kerusakan ya, karena kalau udah ada E. coli itu
Jadi produk susu itu seperti basi. Ya, produk susunya seperti basi. Kalau pernah baca, pernah perhatikan susu kemasan, ya susu kemasan, tapi kemasannya 1 liter ya, kemasannya 1 liter, itu ada dibuat instruksinya, baik diminum 2 hari atau 2 hari ya, 2 hari setelah dibuka. Ya 2 hari apa 3 hari seperti itu, saya lupa. Jadi ada instruksinya di situ, artinya pada saat susu dibuka itu kontaminasi dari udara apa segala macam itu sudah masuk ke dalamnya. Jadi kalau lebih dari itu susunya akan basi, bisa dia perubahan bentuk, perubahan rasa ya. Jadi konsistensinya yang tadi cair untuk susu biasa ya, susu plain lah ya, yang plain itu akan mengental, jadi konsistensinya lebih kental daripada susu yang masih normal. Oke, rasanya ya sudah pasti asam ya, ada seperti rasa basi, tapi beda sama susu asam, beda rasanya, beda. Oke. Nah, kemudian mikroorganisme yang patogen dalam susu. Yang patogen itu berarti memberikan kerugian ya, bisa menyebabkan kerugian, mempengaruhi kesehatan. Oke, yang pertama ada tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu disebabkan oleh Mycobacterium bovis ya. Ini yang menyebabkan tuberkulosis atau TBC ya, bisa disebabkan dari Mycobacterium bovis. Kemudian brucellosis itu bakteri yang menyebabkan abortus ya, dapat menyebabkan abortus ataupun keguguran pada si ternak. Jadi kalau misalnya ternak itu baru mengalami keguguran, kita tunggu dulu dia sampai netral lagi, sampai stabil lagi. Dianalisa dulu susunya sampai betul-betul nggak ada lagi kontaminasi dari bakteri tersebut. Karena kalau misalnya kita konsumsi itu efeknya sama konsumen, ya. Kemudian salmonella, ya salmonella itu juga banyak terdapat pada produk-produk peternakan. Kemudian ada lagi Staphylococcus dan yang lain-lainnya. Oke, nah jadi produk-produk susu segar ya, susu segar yang baru kita ambil, kalau dia tidak berasal dari sapi grade A, ya jadi kemarin udah dijelaskan ada grade A, grade B, grade C. Kalau tidak berasal dari grade A, itu wajib kita proses dulu, baru bisa diminum. Kalau yang susu berasal dari sapi grade A, itu bisa langsung kita minum. Kenapa? Karena semuanya terjamin, mulai dari dia pemeliharaannya, kemudian pemerahannya, kemudian orang yang memerahnya, kemudian kualitasnya, semuanya itu sudah bisa kita minum tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, apa kabarnya dengan susu grade B dan C? Kalau susu grade B dan C itu harus mengalami proses pengolahan dulu. Kalau yang grade B itu bisa kita lakukan yang namanya pasteurisasi. Ya, jadi susu pasteurisasi atau proses pasteurisasi itu adalah proses pemanasan susu. Ya, proses pemanasan susu pada suhu 63 derajat Celcius sampai 73 derajat Celcius. Ya, jadi paling tinggi untuk pasteurisasi 73 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi pasteurisasi ini ada dua. Ada yang namanya LTLT atau low temperature long time, kemudian ada HTST, high temperature short time. Jadi di saat yang LTLT itu kalau suhunya rendah, waktunya lama. Ya, suhu pasteurisasinya rendah, waktunya lama. Kalau yang HTST, high temperature, suhunya tinggi, waktunya lebih singkat. Ya, waktunya lebih singkat. Jadi dia berkebalikan. Ya, kalau suhunya rendah itu waktunya dibutuhkan lama, kalau suhunya tinggi waktunya dibutuhkan lebih singkat. Oke, jadi manfaatnya apa sebenarnya pasteurisasi? Nah, yang paling diperhatikan untuk kualitas susu grade A, B, C itu adalah dari segi mikrobiologinya. Ya, salah satunya adalah bakteri. Jadi bakteri-bakteri yang ada tadi, misalnya di atas 3 juta ya, 3 kali 10, misalnya dia 3,5 ataupun 4 kali 10 pangkat 6, itu harus kita pasteurisasi dulu untuk
membunuh sebagai mikroorganisme, ya, membunuh sebagai mikroorganisme patogen, ya, membunuh sebagai mikroorganisme patogen. Tapi dia tidak semuanya dibunuh, cuman dia mengurangi jumlah yang ada di dalamnya, ya, mikroorganisme yang mati atau bakteri yang mati pada suhu LTLT ataupun HTST, ya, yang nggak tahan pada suhu panas, ya, itu akan mati. Sebagian, tidak seluruhnya. Kalau yang seluruhnya ada namanya sterilisasi, ya, jadi ada namanya susu steril. Misalnya seperti Bear Brand itu adalah susu steril. Jadi pemanasannya itu 121 derajat Celcius ataupun di atasnya, bisa 125 derajat Celcius. Jadi susunya namanya susu steril. Itu untuk membunuh seluruh mikroorganisme di dalamnya. Itu perbedaannya. Oke. Nah, kemudian mikroorganisme ataupun bakteri yang ada di dalam susu itu tergantung pada beberapa hal, ya. Jadi setelah kita pasteurisasi susu tadi, itu masih ada terdapat bakteri di dalamnya, ada, itu pasti ada, ya, sama aja seperti susu yang baru kita perah, itu ada bakterinya, ada, cuman jumlahnya masih di bawah standar yang 3 kali 10 pangkat 6, ya. Jadi setelah dipasteurisasi, bakteri yang ada di dalamnya itu dibunuh sebagian, ada sebagian lagi yang tidak bisa dibunuh. Kenapa? Yang pertama itu bisa jadi umurnya sudah lama, ya, umur bakterinya itu dipengaruhi. Jadi bakteri yang muda sama bakteri yang sudah lama ataupun yang sudah tua itu beda. Oke. Kemudian waktu dan temperatur pasteurisasi. Nah, kalau waktunya yang singkat itu bisa membunuh bakteri, tapi sebagian, ya, waktunya lama bisa juga membunuh bakteri. Oke, jadi beberapa mikroorganisme ada yang mati pada suhu 63 sampai 65, ya, ada yang nggak mati pada suhu tersebut, ya, jadi dinaikkan. Kemudian namanya HTST, ya, high temperature. Jadi waktu dan temperatur pasteurisasi itu sangat mempengaruhi jumlah mikroorganisme yang ada dalam susu setelah proses pasteurisasi. Oke. Kemudian jumlah dan jenis yang ada dalam susu mentah. Nah, jadi bakteri-bakteri yang ada dalam susu itu berbeda-beda jenisnya, kemudian jumlahnya juga berbeda. Itu semuanya tergantung sama sanitasi dan hygiene pada saat pemerahan. Sesuai SOP nggak dia? Sesuai standar nggak sih sebenarnya proses pemerahannya itu? Jadi semuanya dipengaruhi. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan mikrobiologi susu. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.